Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan bersama dengan Pak Steven Gunawan, senior analis Henan Putirai Sekuritas. Rekomendasinya diantaranya pemirsa adalah AMRT, salah satu emiten yang cukup banyak disasar oleh investor asing sepanjang pekan lalu, masuk dalam rekomendasi buy on break dengan support di 2.830, resisten di 3.180. Kemudian pemirsa direkomendasikan juga saham Ultra Jaya, buy dengan support di 1.650, resisten di 1.865. Kemudian ada Sido pemirsa direkomendasikan di support 484, resisten di 560, juga buy on break. Buy on breaknya di 505. Dan MAPI buy on break di 1.720 dengan support 1.560, resisten di 1.875. Kalau AMRT tadi buy on break di 2.940. Pak Steven, AMRT, mengapa salah satu emiten yang Anda anggap menarik untuk dibeli jika break di 2940? Ya, memang menarik sekali untuk Alfamart ini karena kita lihat dalam 2 minggu bahkan 1 bulan terakhir ini volume transaksinya cukup stabil seperti itu ya. Jadi itu kita lihat profil pemegang sahamnya juga ada dari investor asing. Kemudian kalau kita lihat istilahnya order book ya, kalau secara teknis itu kan offernya selalu lebih tinggi. Jadi kalau offer lebih tinggi itu artinya kan pelaku pasar tuh berani ngambil yang harga kanan seperti itu. Kalau harga kanan tuh kan istilahnya lebih gampang naiknya seperti itu. Jadi nunggu break di 2940 bisa lanjut ke 3100. Kemudian berpotensi membentuk yang namanya pola ascending triangle pattern di 3180. Itu merupakan angka resistennya juga. Oke, itu dia ya. Karena dari segi volume juga mendukung, kemudian dari segi offernya juga mendukung, dan net foreign buy-nya di pekan lalu atau hari Jumat di pasar reguler mencapai 3,68 miliar rupiah. Jadi masih ada peluang penguatan dan ini akan lebih confirm kalau mampu break di 2940 ya Pak ya? Iya, break di 2940. Target terdekat di 3180 kalau level tersebut berhasil dicapai dan support di 2830. ULTJ. Ya, memang menarik sekali. Saham-saham yang kita rekomendasikan hari ini mungkin bisa untuk harian aja, kan banyak konsumer semua ya, Alfamart, ULTJ sama Sido, itu lebih kita berkaitan ke sentimen menjelang musim kampanye sih. Kampanye kan dimulai 28 November, jadi minggu depan seperti itu. Kalau Ultra Jaya sih memang volumenya kecil, jadi kita sih rekomendasikan buy aja. Buy itu artinya bisa untuk jangka panjang, bisa di level 1775, kemudian resistennya di 1865, seperti itu. Dari segi mana ULTJ ini terlihat menarik mungkin kalau misalnya melihat sisi teknikalnya? Kalau dari teknikalnya sih memang volumenya kecil, cuma kayak angka bidnya kayak jauh lebih besar ketimbang overnya, jadi seperti itu. Jadi diharapkan memang pelaku pasar banyak mengincar saham ini seiring memang sentimen dari musim kampanye tahun politik seperti itu. Oke, volumenya belum terlalu tinggi tapi dari segi bidnya ada peluang begitu ya? Iya, dari segi bidnya tebal sekali. Oke, tebal sekali. Jadi ada peluang ke 1865. Itu adalah resisten terdekat untuk ULTJ. Waspadai support di 1650 ya? Iya, betul sekali. Level buy di posisi berapa, Pak? Level B bisa di harga penutupan kemarin di 1.700. 1.700, oke. Itu dia untuk ULTJ. Kemudian ada Sido, buy on break di 505. Ya, Sido muncul ini juga masih saham consumer juga, consumer retail. Jadi memang secara umum ini masih masuk ke fase bearish untuk Sido. Jadi kita pasang rekomendasinya di buy on break di angka 505, bisa membentuk double bottom, pola double bottom di 530. Jika 530 itu tercapai, bisa ke angka resistennya di angka 560. Oke. Seperti itu. Tadi Pak Steven bilang bahwa ini masih bearish dibanding melihat saham yang bearish. Mengapa tidak melihat saja saham yang memang potensinya kayaknya lebih besar di antara 900 saham lainnya begitu kan? Kenapa justru yang lagi bearish seperti Sido?
Ya, memang kalau ngelihat kayak polanya sih masih bearish, tapi belakangan ada penguatan volume seperti itu sih. Juga biasanya menjelang di kuartal 4 penjualan dari Sido muncul sendiri. Ini kita bicara fundamental, memang secara kuartal 4 itu memang penjualannya naik ya, naik signifikan karena kita lihat Sido muncul kan banyak jual jamu-jamu atau produk-produk herbal ya, seperti antangin, tolak angin untuk kekebalan tubuh, di mana biasanya di kuartal 4 kan musim hujan ya. Hujannya kan cukup deras diprediksikan di bulan Desember ini. Jadi penjualan volumenya bisa mengalami kenaikan sehingga bagus untuk penjualan di kuartal 4 ini. Oke, ada cerita dari segi fundamental dan juga teknikalnya bahwa meskipun bearish, tapi bearishnya kayaknya akan segera mulai berakhir begitu ya, ditandai dengan net foreign buy di pasar reguler di pekan yang lalu atau hari Jumat di 184 miliar rupiah, cukup masif meskipun masih dalam kondisi bearish. Jadi ini bisa menjadi salah satu emiten yang dimiliki dalam harga yang murah begitu ya Pak ya? Iya betul, bisa Oke. dimiliki dengan harga yang murah seperti itu. Satu lagi kalau begitu ya, Anda tadi juga merekomendasikan emiten MAPI retail. Iya, emiten Mitra di Perkasa ini memang chemistry-nya sama dengan Sido muncul. Kalau secara fundamental total penjualan di kuartal 4 ini biasanya lebih besar ya ketimbang kuartal 1 dan kuartal 2 dan kuartal 3. Karena jadi itu faktor fundamentalnya mendukung dari penjualan bakal naik diiringi dengan volume penjualan. Namun volume untuk teknikalnya, volumenya ini stabil dengan kita merekomendasikan buy on break di 1720, bisa lanjut ke target berikutnya di 1810. 1810 itu tembus, maka bisa menguji ke angka resistennya di 1875. Baik. Seperti itu. Break 1720 bisa ke 1810, kemudian melanjutkan ke 1875 untuk MAPI begitu ya. Jadi jangan beli kalau di Iya, bawah untuk 1720 ya Pak. Iya, jangan beli kalau di 1720 karena Oke. secara price to earning rasio PI juga sudah cukup mahal ya. Baik, sekarang sih pembukaan masih turun 1655, jadi tunggu dulu begitu ya. Buy on break 1720 baru menarik untuk masuk ke MAPI. Oke, itu dia untuk rekomendasinya pemirsa, ada AMRT buy on break, Ultra Jaya buy, Sido dan MAPI juga buy on break. Sudah kita bahas ya. Kita akan kembali dengan pembukaan perdagangan Pak Steven dan juga pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:05, artinya pembukaan perdagangan sesi pertama sudah berlangsung selama 5 menit waktu Indonesia Barat begitu ya, di mana IHSG saat ini menguat di 6.985 dengan penguatan sekitar 0,10% atau sekitar 7 poin pemirsa ya. Ya, dan deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda, dan ini tentunya masih terus akan mengalami perubahan di mana kita simak ada saham seperti EDGE yang melambung pada pagi hari ini pemirsa ya. Kemudian juga ada brand lagi-lagi mengalami penguatan sekitar 5%, cuan naik sekitar 3,68%, Inco, Film, Trin, dan beberapa saham lainnya. Kemudian top losers ada PSDN, Port, Uang, STRK, kemudian MENN, Roti, dan juga GPSO pemirsa ya. Brand ini masih menanjak terus nih Pak Steven. Investor seperti apa sih yang paling banyak masuk ke brand Pak? Apakah lebih ke asing atau gimana? Ya, kalau kita lihat dari summary dari brokernya sih banyak broker asingnya yang membeli. Cuma kita lihat public floating shares-nya kan ada 12%. Itu artinya kan banyak dikuasain investor retail juga. Juga kalau kita lihat antrian order book ya, antrian order booknya lebih banyak di bid, ada sampai 25.000 lot versus dengan offernya di 14.000 lot. Jadi mungkin lebih banyak investor domestik kalau pagi ini ya. Jadi kan pelaku pasar tuh animonya juga fear out, missing out juga, FOMO juga. Nggak mau, maksudnya jangan sampai ketinggalan seperti Petrindo. Jadi jangan ketinggalan seperti Petrindo, sister company-nya itu sendiri. Ini kan masih sama-sama grup Barito ya, antara brand sama cuan ya. Cuma kan kenaikannya brand masih lebih rendah ketimbang cuan. Sama-sama dihitung dari semenjak harga IPO-nya.
Lebih seperti menarik, itu. oke, kalau mau masuk saat ini lebih menarik cuan atau brand atau tunggu dulu? Kalau lebih menarik brand, masuknya sih ada baiknya tunggu dulu sih, buy on weakness untuk brand ini. Buy on weakness untuk brand, ada target mungkin? Atau sky is the limit untuk brand? Nah, kalau hitungan fundamental kita untuk nilai intrinsiknya di harga 7.000, 7.000 patut ya? diwaspadai di harga 7.000, mungkin bisa nunggu buy on weakness di harga opennya ini, harga pembukaannya di 6.400 ya. Oke, IHSG kita lihat masih cukup strong ya pada sesi awal pada pagi hari ini, naik 0,10% ke 6.985 kalau nggak salah tadi ya Pak ya. Tips untuk Iya, pemirsa di rumah 6.985. menjelang akhir-akhir tahun ini kurang lebih ya sebulan lagi lah, dan efektifnya mungkin ya nggak nyampe sebulan karena kan liburnya juga cukup banyak di akhir tahun gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini terasa sudah mulai window dressingnya lebih awal atau seperti apa Pak? Iya, betul. Memang market ini masih relatif bergejolak. Memang walaupun seminggu ini naik terus dan investor asing banyak melakukan akumulasi beli, ada baiknya pelaku pasar tuh disiplin investasi aja sih. Jadi kalau sudah menentukan untung 3%, 5%, 7%, kalau memang take profit lebih baik take profit aja. Kita contoh kasusnya di brand, misalkan mematok profitnya 5%, ya sudah jual aja. Jadi walaupun brand masih naik terus, jangan seperti FOMO seperti itu. Jadi karena kenaikannya kan kita kan nggak bisa ngejar. Karena secara teknikal untuk brand belum bisa dilihat ya, karena kan baru IPO 1 bulan ini. Juga memang dari saham-saham yang selalu naik dalam 5 tahun terakhir selama bulan Desember, setiap bulan Desember tuh memang masih perbankan ya. Ada Bank BCA, Bank Rakyat, Bank Mandiri. Di luar 3 bank itu ada Akra, kemudian Telkom, PTBA, dan United Tractor. Itu saham-saham LQ45 yang biasanya naik di bulan Desember, itu juga patut dilihat juga karena itu memang potensi window dressing-nya ada di itu. Oke, jadi kelola emosi dengan baik, jangan karena emosi begitu ya, malah nantinya bukannya cuan. Karena market cenderung banyak diwarnai oleh saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi begitu ya. Jadi harus disiplin kayaknya Pak Steven ya, cut loss-nya di level berapa dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, satu lagi kalau begitu Pak Steven, target IHSG akhir tahun berapa dari Henan Putirai? Hingga akhir tahun target kita di 7.100 aja sih. 7.100 aja sih ya katanya. Oke, Pak Steven terima kasih, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa. Demikian pemirsa segmen Market Buzz, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa ya.